Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kita jumpa lagi di kelas Sains bersama Pak Yoga. And today we will continue our science lesson on part C. Last week we have learned about part A and part B. Let me share the screen. Okay, last week we have learned about part A and part B. Part B about how can we eat to keep healthy, and now we will continue to learn part C about what other ways can we keep healthy. Jadi pada part C kali ini kita akan belajar tentang cara lain ya, bagaimana atau apa cara lain yang bisa kita lakukan supaya tubuh kita tetap sehat. Mari kita, oh ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, bisa siapkan dulu buku catatannya dan juga buku sainsnya ya. Oh iya, jangan lupa alat tulisnya juga. Jadi nanti sambil kalian melihat video ini, nanti adik-adik bisa langsung memberikan catatan-catatan kecil di buku sainsnya masing-masing. Baik, Pak Ega mulai untuk membahas part C. Ya, jadi part C ini what other ways can we keep healthy. Jadi membahas tentang cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, having a balanced diet and keeping our teeth clean are two ways to keep healthy. Jadi, langkah pertama ya yang bisa membuat atau menjaga tubuh kita sehat itu adalah having a balanced diet. Ya, jadi kita menerapkan pola makan seimbang ya. Menerapkan pola makan yang seimbang atau balanced diet. Jadi ada waktunya kita harus mengkonsumsi banyak protein, ada waktunya kita mengkonsumsi karbohidrat, dan ada porsinya atau saatnya juga kita mengkonsumsi lemak. Jadi kalau kita makan itu usahakan jangan mengkonsumsi makanan yang sama, bervariasi. Mulai dari makan pagi atau sarapan, makan siang, makan malam, diusahakan bervariasi. Ya, tidak mengkonsumsi makanan yang hanya kita suka, itu sangat tidak baik, ya, tidak menyehatkan. Misal, saya suka ayam goreng Pak, berarti saya hanya mau makan kalau ada ayam gorengnya, gitu kan? Nah itu tidak bagus ya, sangat tidak disarankan. Nah Bapak Ibu Guru menyarankan kalau ingin mengkonsumsi makanan, usahakan bervariasi. Jangan hanya makanan yang disukai saja. Nah juga jangan lupa untuk selalu mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua, ayah, ibu di rumah. Ya, kalau ayah ibu meminta kita untuk makan sayuran sudah dibuatkan, jangan lupa untuk dimakan. Ya, jangan pilih-pilih makanan seperti itu. Karena ayah ibu pasti tahu makanan apa yang bagus untuk kita. Ya, gitu ya. Nah, langkah pertama tadi itu adalah having a balanced diet. Jadi kita menjaga pola makan kita supaya tetap seimbang, menerapkan pola makan yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah keeping our teeth clean. Jadi tetap menjaga kebersihan gigi ya. Jangan lupa setiap hari kita harus menggosok gigi ya, minimal setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kalau di sini ada beberapa istilah yang perlu adik-adik ketahui. Keeping our teeth clean, teeth itu adalah gigi ya. Gigi. Kalau clean, clean pasti adik-adik semua sudah tahu. Clean itu adalah bersih. Bersih. Kalau diet kemarin sudah Pak Eka bahas ya, diet itu adalah jadi diet. Maaf ya, jaringannya terganggu. Tadi sempat disconnect sebentar. Pak Eka lanjutkan. Nah, jadi diet itu adalah kaitannya dengan pola makan ya. Bukan berarti kita kalau sedang diet kita tidak makan, enggak. Diet itu pola makan ya, mengganti pola makan. Nah, jadi ada dua cara tadi ya untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah menjaga pola makan yang seimbang, kemudian menjaga kebersihan gigi.
Nah, kemudian what else can we do to keep healthy? Jadi apalagi sih cara yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat untuk menjaga kesehatan kita? Oke, yang pertama, getting enough sleep. Ya, jadi yang pertama itu adalah tidur yang cukup ya. Sleep itu artinya adalah tidur. Jadi tidur yang cukup itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kita tetap sehat. Enough itu adalah cukup. Nah, jadi cara yang pertama kita harus menjaga supaya tubuh kita itu beristirahat atau tidur dengan cukup. Nah, getting enough sleep allows us to get rest. Rest itu adalah istirahat. Jadi dengan tidur maka kita bisa mengistirahatkan tubuh kita. Istirahat, kita bisa mengistirahatkan tubuh kita ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Nah, selain istirahat, cara kita untuk menjaga kesehatan fisik dan mental itu adalah kita sebagai umat muslim bisa kita lakukan dengan cara sholat ya. Sholat itu menjaga kesehatan fisik dan mental kita juga gitu ya. Kemudian children need about 10 to 12 hours of sleep every day. Jadi anak-anak itu membutuhkan waktu atau jam tidur kurang lebih 10 sampai 12 jam. Gitu ya. Jadi adik-adik bisa menghitung di rumah ya. Kalau adik-adik itu di rumah usia yang sekarang, maka waktu ideal untuk tidur itu 10 sampai 12 jam ya. 10 sampai 12 jam. Dan tidak boleh begadang ya. Apapun alasannya tidak boleh begadang. Karena itu sangat tidak baik ya. Meskipun karena keperluan tertentu, tapi untuk adik-adik semua Pak Ega menyarankan tidak usah begadang. Meskipun ada tugas sekalipun yang belum dikerjakan, karena sudah malam lebih baik tidur saja. Minta keringanan dari Bapak Ibu Guru atau izin pada Bapak Ibu Guru untuk mengumpulkan tugas terlambat. Lebih baik begitu daripada adik-adik mengerjakan tugas sampai malam, apalagi begadang. Itu tidak baik ya. Nah, kemudian how many hours of sleep do you get each day? Jadi adik-adik ini tidur dalam sehari berapa jam? Coba dihitung ya, dihitung. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini ada Aisyah, ada Lili, gitu kan. Nah, kalau kita tidur terlalu malam atau begadang, maka pasti paginya kita tidak akan merasa segar atau fresh. Jadi kita paginya mengikuti Zoom, mengikuti kegiatan sekolah juga tidak semangat ya. Jadi itu sangat tidak baik. Berikutnya langkah yang kedua itu adalah melakukan atau having regular exercise. Jadi kita olahraga secara rutin. Nah, olahraga secara rutin, exercise ya, itu adalah olahraga ya, olahraga secara rutin. Nah, olahraga secara rutin ada banyak cara ya. Di sini ada dancing, ada jogging, ada playing football, itu merupakan contoh olahraga. Ya, gitu ya. Mungkin di rumah pasti juga ada adik-adik punya olahraga yang lain, misalnya apa? Jalan-jalan keliling kompleks gitu kan, atau naik sepeda. Nah, ini kan sekarang lagi tren itu naik sepeda. Itu juga termasuk olahraga. Nah, kalau itu rutin kita lakukan, maka itu juga akan menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ini ada dancing ya. Ada jogging, ada playing football. Football, kalau dancing, kemudian jogging, pasti ada sudah tahu ya. Football juga sudah tahu. Kalau football itu pasti adalah artinya sepak bola. Exercise such as dancing, jogging, and playing football make our bones, muscle, and heart strong. Nah, jadi ketika olahraga ini akan membuat bones itu adalah tulang kita, kemudian muscles itu adalah otot, kemudian ini adalah tulang, otot, kemudian heart itu adalah jantung, membuat jantung kita kuat, strong itu adalah kuat.
Nah, jadi muscles itu artinya adalah otot, kalau heart itu adalah artinya jantung. Nah, gitu ya. Ini adalah 3 contoh olahraga yang bisa membuat jantung kita sehat. Jogging, dancing, playing football. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh olahraganya. Exercises such as stretching and bending exercise and yoga improve the movement of our muscles and joints. Jadi olahraga-olahraga seperti kalau kita pemanasan gitu ya, atau yoga, itu kalau rutin dilakukan itu bisa menjaga kesehatan. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat muslim setiap hari kita pasti melakukan minimal stretching, bending, atau bahkan yoga. Kok bisa, Pak? Kita bisa melihat umat muslim dalam satu hari kita berapa kali sholat? 5 kali. Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan sholat itu adalah merupakan bagian-bagian dari stretching juga, itu kan? Itu juga menjaga kesehatan kita secara fisik, tetapi juga bisa menjaga kesehatan kita secara mental. Iya. Nah, tujuan orang-orang yoga itu kan, itu orang yoga itu kan bagi mereka yang non muslim, tujuan mereka yoga itu kan selain kesehatan fisik juga untuk kesehatan mental. Nah, agama kita sudah mengajarkan itu dengan cara apa? Dengan cara sholat. Ya, kita sholat sehari minimal 5 kali. Ada berapa rakaat itu bisa dihitung sendiri. Itu kalau kita lakukan rutin setiap hari, apalagi ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, itu akan lebih bagus lagi. Ya, kita bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih, dan itu bukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Jadi itu juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, contoh aktivitas fisik yang berat itu misalnya adalah weightlifting, itu adalah misalnya angkat beban. Angkat beban ini sangat tidak disarankan kalau untuk usia adik-adik ya. Ini ketika ada adik ini udah besar, udah remaja, apalagi udah dewasa, ini baru boleh. Misalnya angkat beban, fitness lah kalau istilah sekarang. Angkat beban. Nah, angkat beban ini kalau untuk usia adik-adik boleh, tapi kalau mau angkat mungkin bukan barbel ya, tapi dumbbell kecil yang ringan itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang berat seperti contoh gambar ini jangan, nggak bagus gitu ya. Kemudian ada sit up. Nah, ada sit up ini bisa kita dilakukan di rumah, atau push up atau pull up. Nah, itu semua adalah contoh-contoh olahraga yang bisa menguatkan muscles. Tadi sudah Pak Iga tulis ya, muscles itu adalah otot dan tulang kita. Dan juga meningkatkan kekuatan kita. Jadi tubuh kita akan semakin kuat. Gitu. Itu adalah contoh olahraga yang berat. Misalnya angkat beban. Nah, sekarang Pak Iga lanjutkan. If you do not exercise regularly, it's good to start in it's good to start now as exercising has many benefits. Jadi apabila sebelumnya adik-adik itu jarang berolahraga, maka ini adalah waktu yang tepat. Nah, sekarang setelah mempelajari bab ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai olahraga secara rutin. Karena apa? Karena ini akan memiliki banyak sekali manfaat. Nah, coba adik-adik try to exercise at least half an hour every day. Jadi mari kita coba, bukan adik-adik saja, termasuk Pak Yoga juga untuk berolahraga dalam sehari itu paling tidak selama 30 sampai 1 jam. Olahraganya tidak harus olahraga yang berat-berat loh ya, bisa olahraga ringan. Ya, gitu. At least half an hour every day. Jadi boleh setengah jam, boleh 1 jam. Kalau sepedaan itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Dan itu nggak apa-apa asal ditemani oleh ayah dan bunda. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengerjakan exercise halaman 83. Vini it's healthy. Jadi Vini itu mengkonsumsi makanan yang sehat. However, she often work past midnight. Nah, akan tetapi dia selalu bekerja lewat tengah malam and too busy to exercise. Jadi dia terlalu sibuk untuk berolahraga. What can Vini do to improve her health?
her health. Nah, jadi ini nomor satu, ini adalah ada kasus di mana Vini itu mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, akan tetapi dia setiap hari itu bekerja atau lembur atau begadang sampai lewat tengah malam. Bagus atau tidak bagus? Tidak bagus ya. Nah, works past night, past midnight ini adalah bekerja lewat tengah malam. Nah, artinya kurang lebih seperti ini. Nah, itu apakah bagus untuk kesehatan? Tentu saja tidak ya. Tidak bagus. Works itu adalah bekerja, past itu adalah melewati atau lewat, midnight itu adalah malam. Works past midnight, berarti bekerja lewat tengah malam. Dan dia terlalu sibuk untuk melakukan olahraga. Cuy, bisa jadi dia terlalu sibuk untuk melakukan olahraga. Jadi dia hampir nggak punya waktu karena dia terlalu sibuk untuk berolahraga. Nah, meskipun Vini melakukan mengkonsumsi makanan yang sehat, akan tetapi Vini memiliki pola hidup atau rutinitas yang tidak sehat ya. Tidak sehat. Makanya di sini ada pertanyaan, what can Vini do to improve her health? Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Vini untuk menjaga atau meningkatkan, improve itu meningkatkan ya, untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, meningkatkan kesehatannya. Nah, health itu adalah kesehatannya. Nah, itu adalah ini meningkatkan kesehatannya. Nah, kasusnya seperti itu. Dia sibuk bekerja sampai tengah malam, lewat tengah malam bahkan, kemudian juga dia terlalu sibuk untuk berolahraga, pasti itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Kemudian bagaimana cara yang bisa dilakukan Vini untuk meningkatkan kesehatannya? Cara yang pertama yang bisa dilakukan Vini adalah di whiteboard aja ya. Nah, cara yang pertama yang bisa dilakukan Vini itu adalah, nah karena dia tadi, nah yang pertama karena dia tadi bekerja sampai lewat tengah malam. Nah, jadi usaha yang bisa dilakukan Vini supaya meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan kesehatan itu adalah yang nomor satu. Nah, yang pertama adalah dia harus berhenti bekerja atau tidur lebih awal, kemudian bangun pagi lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi harus bisa dia tidur lebih awal atau sleeping early, ya, then wake up early to finish her work. Ya, jadi karena dia sibuk, mungkin pekerjaannya banyak, maka yang bisa dilakukan adalah dia harus tidur lebih awal. Ya, sleeping early, dia harus tidur lebih awal. Mungkin setelah sholat isya dia tidur, kemudian mungkin menjelang subuh dia bisa bangun, sholat tahajud dulu, kemudian sambil menunggu sholat subuh ya, setelah sholat tahajud itu dia bisa mengerjakan pekerjaannya. Gitu ya. Nah, itu adalah cara yang tepat untuk Vini menjaga kesehatannya. Sleeping early, then wake up early to finish her work. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada cara yang lagi, ketika dia tadi terlalu sibuk sehingga sampai-sampai dia nggak sempat olahraga, maka dia harus menyempatkan, ya. Dia harus menyempatkan waktu, untuk berolahraga. Nah, jadi meskipun terlalu sibuk karena banyak pekerjaan, karena olahraga itu kan penting ya. Jadi dia harus menyempatkan waktu untuk olahraga. Sesibuk apapun harus menyempatkan waktu untuk olahraga. Nah, itu adalah cara yang kedua. Nah, jadi dia harus, yang pertama Vini have to exercise regular. Nah, harus
exercise regularly meskipun although she's very busy atau sangat sibuk. Vinny have to exercise regularly although she's very busy. Nah, olahraga-olahraga yang ringan yang bisa dilakukan oleh Vinny di rumah. Ya, meskipun dia sangat sibuk. Misalnya apa? Ya mungkin pemanasan atau sit up atau olahraga-olahraga lain yang Vini suka gitu ya. Yang penting harus berolahraga. At least paling tidak 30 menit setiap hari. 30 menit per hari. 30 minutes per day. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Are the statements true or false? Coba kita baca sama-sama ya. Exercise keeps the body fit and the mind sharp. Benar atau salah? Ini adalah benar. Jadi olahraga itu selain membuat badan kita sehat, ya, juga membuat pikiran kita semakin tajam. Apa kaitannya? Ada kaitannya. Karena dengan berolahraga, paling tidak itu bisa membantu kita untuk membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak baik kalau terlalu disimpan lama-lama di dalam tubuh. Termasuk juga itu kan dalam tubuh kita itu banyak mengandung sampah gitu ya, yang harus dibuang dalam satu hari. Nah, itu juga ada yang mengendap, ada yang berdiri di dalam otak. Ada yang ada di dalam otak dan itu harus kita keluarkan dengan berolahraga. Seperti itu. Ya. Jadi olahraga itu tidak hanya membuat tubuh kita kuat tetapi juga membuat mental kita juga sehat juga, pikiran kita juga sehat. Nah, exercise prevents to decay. Decay itu apa? Decay adalah itu apa? Itu adalah gigi. Kalau decay kerusakan gigi. Ini gigi ya, itu adalah gigi. Nah, jadi exercise mencegah gigi rusak. Mencegah gigi kita rusak. Benar atau salah? Nah, kalau ini adalah false ya. Karena apa? Yang mencegah gigi rusak itu adalah sikat gigi, bukan olahraga. Nah, yang ketiga, exercise makes our bones, muscle, and heart strong. Nah, ini true ya. Olahraga itu membuat tubuh kita untuk bisa menguatkan tulang, otot, dan jantung. Betul. Exercise improve the movement of our muscles and joints. Ini adalah true ya. Olahraga meningkatkan pergerakan pada otot dan joint. Joint itu apa? Sendi. Joint itu sendi. Nah, kalau ini jawabannya adalah true. Nah, improve the movement. Jadi olahraga itu kan kita mengaktifkan tubuh kita untuk bergerak. Kalau tubuh kita aktif berarti movementnya improve. Pergerakan dalam tubuh kita juga meningkat. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, which of these exercise are good for building our muscles? Olahraga mana yang paling cocok untuk meningkatkan, untuk membentuk otot kita? Ya, seperti misalnya para binaragawan itu. Yang paling cocok adalah apakah stretching? Stretching kurang tepat ya. Karena stretching itu tidak meningkatkan massa otot atau tidak akan membentuk otot. Sit up bisa, itu bisa meningkatkan pembentukan otot dada. Kemudian cycling, apakah cycling bisa? Cycling menurut Pak Yuga kurang tepat ya. Karena cycling ini termasuk dalam olahraga yang menyehatkan jantung. Kemudian, nah ini tepat, ini untuk angkat beban, ini adalah untuk meningkatkan massa otot atau membentuk otot kita menjadi seperti binaragawan lah, seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang bisa Pak Ega bahas hari ini. Tidak ada tugas ya, karena exercise-nya sudah kita bahas sama-sama.
Kita lanjutkan lagi pertemuan atau pembahasan sains pada minggu berikutnya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.